Ayo, what's up guys, welcome back with Mizu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Pasti entah mengapa rasanya tuh ada yang kurang gitu kalau gua nggak memberikan quotes kata-kata hari ini. Maka dari itulah tugas gua adalah nyuapin quotes hari ini kepada kalian, yaitu bapaknya cool, emaknya hot, ya pasti anaknya dispenser. Oke, lanjut. Dimana pada kesempatan kali ini gue bakal membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Kingsman: The Gold Circle yang dirilis pada tahun 2017. Alias dengan artian kata lain, film kali ini sendiri melanjutkan kisah dari film sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton film sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas. Berkisahkan tentang Eksi yang udah menjadi agent dari Kingsman, namun ternyata kisahnya nggak mulus-mulus banget, melainkan banyak sekali rintangan yang harus ia hadapi di awal-awal karirnya. Menghadapi beberapa musuh yang bukan musuh kaleng-kaleng, melainkan musuh-musuh ini merupakan musuh yang kejam, keji, dan juga psikopat. Bagaimana Eksi menghadapi semua akan hal itu? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan Eksi yang baru saja keluar dari toko Kingsman, namun gak lama kemudian ia ini bertemu dengan Charlie yang ternyata masih hidup. Charlie pun menodongkan pistol kepada si Eksi untuk ikut dengannya masuk ke dalam mobil, namun dengan gercep ternyata Eksi dapat mengantisipasi akan hal itu dan juga memasukkan Charlie ke mobilnya. Eksi lalu menyuruh supirnya untuk menancap gas secepat mungkin agar mereka bisa melarikan diri dari tempat tersebut, yang dikarenakan ada beberapa kroco-kroco dari Charlie yang mengejar mereka. Namun Charlie nggak tinggal diem aja. Di dalam mobil itu pun ia langsung menyerang si Eksi secara membabi buta, yang ternyata terungkaplah sebuah fakta bahwasannya tangan kiri dari Charlie itu putus dan digantikan dengan lengan robot yang membuat dirinya pun semakin OP. Eksi yang mengantisipasi serangan dari Charlie memutuskan untuk mengeluarkan pisau beracunnya, namun ternyata pisau beracun itu sendiri berhasil dipatahkan oleh Charlie. Pisau beracun itu sendiri terpental dan mengenai sang supir yang membuatnya pun pada akhirnya tewas di saat itu juga. Eksi dengan cepat berhasil melucuti lengan robot dari Charlie, namun gak lama kemudian mereka pun tabrakan. Charlie dan juga sang supir terpental dari mobil itu, sementara Eksi untungnya masih berada di dalam mobil, di mana ia langsung mengambil kendali dan pergi dari sana. Beberapa anak buah dari Charlie ternyata nggak membiarkan akan hal itu, di mana kejar-kejaran pun kembali terjadi. Dari kejauhan, Eksi sendiri meminta pertolongan dari si Merlin untuk mengarahkannya ke tempat yang aman. Dan ia pun memberikan sebuah titik lokasi, sebuah taman gitu untuk Eksi pergi ke tempat tersebut. Kejar-kejaran masih terus terjadi sampai di mana Eksi pun masuk ke dalam taman dan titik lokasi yang disebutkan oleh Merlin, di mana di saat itulah ia pun pada akhirnya mengeluarkan rudal dan menghabisi kroco-kroco dari Charlie. Aparat kepolisian yang semakin mendekat, dari situlah Merlin pun memerintahkan Eksi untuk menceburkan mobilnya ke dalam danau tersebut. Awalnya Eksi sendiri enggan untuk masuk ke dalam danau tersebut, namun Merlin memaksanya karena di dalam ada sebuah tempat yang gak bakal Eksi sadari. Sesampainya di dalam bunker dan air yang mulai surut, Eksi pun menanyakan di manakah jalan keluarnya kepada si Merlin. Sambil tertawa, Merlin pun menjelaskan bahwasannya jalan keluar satu-satunya adalah melalui saluran tinja yang berada di bawah si Eksi. Atau dengan bahasa lokalnya, dengan melalui saluran pembuangan kita. Di mobil kita pun diperlihatkan lengan robot dari Charlie yang bergerak sendiri lalu berhasil meretas semua data rahasia milik Kingsman. Sementara itu, kita pun beralih memperlihatkan Eksi yang baru saja keluar dari gorong-gorong, di mana dia ini dengan cepat langsung pulang ke rumah. Di rumah, ia pun disambut oleh sang kekasih, yaitu merupakan putri Swedia di film sebelumnya. Dia bernama Princess Tilda. Dan ya, kemungkinan besar dari kalian udah tahu bahwasannya Tilda ini merupakan mantan kekasih dari gua. Seusainya akan hal itu, Eksi pun dengan cepat mandi untuk ganti baju, di mana mereka berdua langsung menghampiri acara ulang tahun teman dari si Eksi yang bernama Brandon. Bukan hanya pesta ulang tahun saja, melainkan mereka juga membeli beberapa barang-barang harem dan juga mabok hammer bersama. Larut akan suasana, Eksi pun pada akhirnya bercerita kepada teman-temannya bahwasannya besok ia akan bertemu dengan ayahnya Tilda, yaitu Raja Swedia. Maka dari itulah Eksi pun berinisiatif untuk menitipkan anjingnya ke salah satu temannya yang kita sebut aja dia Duta. Sementara itu, kita pun beralih ke sebuah tempat entah berantah, di mana di sana tinggallah sebuah gembong narkoba yang bernama Poppy. Baru saja melihatnya, kita pun udah bisa menyimpulkan bahwasannya kental sekali aura kejam, keji, dan juga psikopatnya.
Dia jugalah yang ternyata pemimpin dari peredaran narkoboy di seluruh dunia dan dikenal dengan nama lain bukan Pablo Escobar, bukan David Copperfield, melainkan The Golden Circle. Semua babu atau bawahan dia sendiri memiliki sebuah cap yaitu lingkaran di dadanya, di mana lingkaran itu sendiri bukan pakai tato melainkan pakai emas. Salah satu dari rekan Poppy yang bernama Charles sedang memperkenalkan seseorang yang bernama Angel, di mana Angel sendiri ternyata ingin join ke The Golden Circle. Mendengar akan hal itu, Poppy pun terlihat alay ke orang pada umumnya, di mana dia pun menjelaskan bahwasannya ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Peraturan pertama adalah kesetiaan, peraturan kedua adalah kesetiaan, peraturan ketiga adalah kesetiaan. Poppy juga berkata bahwasannya ia mendengar rumor tentang Charles yang katanya melanggar beberapa peraturan yang ia udah sebutkan tadi. Dari situlah Poppy pun langsung berkata to the point, jikalau Angel ingin masuk ke The Golden Circle, ia ini harus membuktikan kesetiaannya kepada Poppy. Dengan aura psikopatnya, Poppy ini menyalakan mesin penggiling daging dan juga menyuruh si Angel untuk memasukkan Charles ke dalam mesin penggiling daging tersebut. Untuk membuktikan kesetiaannya benar ataukah tidak. Mendengar akan hal itu, Angel pun keringat dingin. Kalau nggak dia lakuin, nah dia yang dibunuh. Ia pun pada akhirnya terpaksa melakukan hal tersebut. Poppy pun lalu mengambil beberapa daging dari mesin penggiling daging tersebut dan juga memasaknya, lalu menyuruh si Angel untuk datang ke salonnya di seberang sana. Beralih kembali kepada Exy yang akan pergi bekerja, di mana di sana ternyata ada Princess Tilda yang mengajak si Exy untuk makan bersama sambil mengajarkan tata krama bagaimana caranya makan bersama raja. Namun Exy sendiri berkata bahwasannya dia udah diajarin caranya makan dan juga tata krama oleh mendiang Harry yang sekarang hanya tinggal kenangan. Di tempat kerjanya kita pun diperlihatkan Exy yang bertemu dengan Agent Lancelot aka Roxy dan juga salah satu agent lainnya yang menggantikan Arthur. Rapat virtual pun pada akhirnya dimulai, di mana Merlin pun masuk ke dalam ruangan untuk menjelaskan masalah kemarin malam mengenai Exy yang diserang oleh Charlie, dan lantas mengapa si Charlie ini masih hidup padahal setahun yang lalu kita ini diperlihatkan bahwasannya di acara Valentine semua pala tuh meledak. Semua hal itu dikarenakan Exy menyerang Charlie dengan menggunakan setruman yang membuat chip yang berada di leher Charlie itu rusak. Dan hal itulah yang mengakibatkan palanya Charlie ini nggak meledak, namun dalam insiden tersebut Charlie kehilangan satu tangannya. Merlin juga mengidentifikasi bahwasannya Charlie bekerja dengan suatu sindikat yang masih belum diketahui sindikat yang mana. Karena kemarin malam ia mengotopsi beberapa mayat yang dibunuh oleh si Exy, di mana mayat-mayat tersebut memiliki semua kesamaan yang rata. Dimulai dari giginya yang digerindra dan juga sidik jarinya yang dihapus. Hal itu sendiri kemungkinan besar adalah tingkah laku dari sindikat besar. Dan yang paling mencolok adalah lingkaran emas di masing-masing tubuh mayat tersebut. Beralih kembali kepada Angel yang baru saja tiba di salon milik Poppy, di mana dia disambut oleh seonggok robot. Dengan cepat robot itu sendiri menghapus sidik jarinya, menggerindra giginya, dan juga mengukir tato lingkaran emas. Setelah usai, Angel pun merasa sedikit kesakitan, lalu ia pun menghampiri Poppy kembali dan ia pun dihidangkan sebuah burger oleh si Poppy. Di mana burger itu sendiri merupakan burger dari mayat temannya yang harus ia makan. Kalau nggak ia makan, ia ini bisa aja dibunuh oleh Poppy. Sambil tertati-tati, Angel pun memakan burger tersebut, yang dimana seusainya dia memakan, Poppy pun menerima dia di Golden Circle. Di malam harinya di kerajaan Swedia, kita ini diperlihatkan Exy yang sedang makan bersama keluarga sang kekasih. Exy pun diberikan banyak sekali pertanyaan oleh sang ayah dari Princess Tilda, yang dimana untungnya Exy berhasil menjawab semua pertanyaan itu dengan bantuan Roxy, yang dari kejauhan memberikan contekan untuk Exy. Sementara itu di rumah Exy, kita ini diperlihatkan duta yang sedang menjaga anjing dari si Exy yang bernama Gibi. Gibi yang tanpa sengaja masuk ke ruangan kerja milik si Exy diikuti oleh duta yang juga terkejut ketika melihat banyak sekali hal-hal yang dimiliki oleh Exy. Dimulai dari kacamata, sniper, dan masih banyak hal-hal lainnya. Dari situlah Exy yang marah-marah pun nunjuk-nunjuk si duta untuk meletakkan semua barangnya kembali ke tempatnya, namun tanpa sengaja ia juga nunjuk Raja Swedia. Yang tentu saja membuat makan malam itu pun kacau sampai suatu ketika tiba-tiba bukan hanya rumah Exy dan juga Roxy, melainkan roket juga menghancurkan semua markas rahasia milik Agent Kingsman yang berada di Inggris.
Hal itu jugalah yang menewaskan semua anggota Kingsman termasuk juga Arthur dan juga Roxy. Melihat kehancuran dari Kingsman, Poppy pun merayakan kemenangannya dan juga mengapresiasi kinerja dari si Charlie dengan memberikan lengan robot yang jauh lebih OP dibandingkan lengan robot sebelumnya. Di malam itu jugalah kita pun diperlihatkan Exy yang merasa sedih dan juga sedang bengong di depan markas Kingsman yang udah jadi debu. Nggak lama kemudian Merlin pun datang untuk menghampirinya yang dengan cepat Exy menodongkan pistol ke endasnya. Karena bisa jadi Merlin lah pengkhianat yang membuat semua teman dan juga rekan-rekannya meninggal. Namun Merlin mengatakan bahwasannya ini semua merupakan kelalaian dari Exy yang meninggalkan lengan robot milik Charlie yang berada di dalam mobilnya. Merlin juga menyampaikan bahwasannya dia bisa selamat karena rumahnya nggak ada di dalam database milik Kingsman. Nggak ada pilihan lain lagi, Merlin pun mengajak si Exy untuk mengaktifkan protokol terakhir yaitu protokol kiamat. Di keesokan paginya, mereka yang tinggal berdua langsung pergi ke sebuah toko minuman di mana di sana mereka diarahkan ke sebuah ruangan. Terdapat sebuah ukiran yang bisa disamakan dengan menggunakan kalung Kingsman. Ketika disamakan, ternyata batu itu pun terbuka dan memperlihatkan sebuah berangkas. Di saat berangkas itu dibuka dengan menggunakan pin yang udah ada, ternyata berangkas itu hanya berisikan hammer. Kebingungan dengan apa yang terjadi, mereka berdua pun memutuskan untuk menenggak hammer tersebut sambil melepas kepergian teman-teman mereka yang udah meninggal. Beberapa menit pun berlalu, kita pun diperlihatkan Merlin yang udah mabok di mana ia pun memutuskan untuk menangis karena dia nggak menyangka teman-temannya akan mati konyol seperti ini. Tapi bukan menangis karena Agus sedih bang, Agus sedih banget. Namun tanpa diduga ternyata Exy menyadari suatu hal di balik botol itu di mana ada sebuah tulisan kecil yang bertuliskan disuling Kentucky. Merlin yang sedang mabok mendengar kata Kentucky, ia pun langsung keingat suatu lagu yang sekiranya lagunya tuh seperti ini. Come Jiro, take me home to the place. Ya pokoknya seperti itu. Mendengar lagu itu, Exy pun menyimpulkan bahwasannya ada makna yang tersendiri di mana mereka pun berangkat ke Kentucky, Amerika di saat itu juga. Singkat cerita, mereka pun sampai di Kentucky, Amerika Serikat, di mana di sana mereka pun langsung pergi ke tempat minuman itu direproduksi. Merlin dan juga Exy pun menyusup masuk ke salah satu ruangan yang dimana dengan cepat mereka berhasil membobol ruangan tersebut dan masuk ke dalamnya. Dengan menggunakan indektor dari iPad-nya, Merlin ini menyadari bahwasannya di bawah mereka ada sebuah ruangan rahasia yang sangat amat luas. Mereka pun berusaha menjebol salah satu tempat yang ternyata itu merupakan sebuah tong whisky biasa. Mereka berdua lantas kebingungan bagaimanakah caranya mereka ini turun ke bawah, namun gak lama berselang tiba-tiba muncullah seseorang yang berdandanan layaknya seorang koboi. Dengan memunculkan aura sigmanya, ia pun meminta si Merlin dan juga Exy untuk berlutut dan menyerah aja tanpa perlawanan atau mereka akan dihabisi. Karena ya, koboi itu sendiri mengira Exy dan juga Merlin merupakan orang penjahat yang akan menyusup masuk ke markas mereka. Mendengar akan hal itu, Exy yang tertantang pun langsung maju dan juga dibantu oleh Merlin, namun ya you know lah. Bangun dari pingsannya, kita pun diperlihatkan Exy dan juga Merlin yang kembali diinterogasi oleh sang koboi di mana dia ini menanyakan dari siapakah mereka berdua bekerja. Dengan tertati-tati, tentu saja mereka berdua menjelaskan bahwasannya mereka ini merupakan agen dari Kingsman yang berada di London. Namun si koboi yang tidak peduli dan juga tidak percaya dengan perkataan itu langsung menuangkan seonggok hammer kepada mereka berdua dan akan membakar mereka. Masih dengan jawaban yang sama bahwasannya mereka berdua berasal dari agen yang berada di London. Nggak lama berselang si koboi yang udah gregetan karena cara ingin dibakar nggak mau ngaku juga, ia pun pada akhirnya menunjukkan seseorang. Yang ternyata adalah Harry yang masih hidup. Si koboi pun lalu berkata bahwasannya jikalau mereka nggak mau ngaku, ia akan menembak endas si Harry secara utuh. Hampir saja si koboi menembak endas dari si Harry, namun gak lama kemudian untungnya hal itu sendiri dihentikan dengan kedatangan agen wanita, di mana dia bernama Ginger, di mana Ginger sebelumnya mengecek protokol kiamat milik Statesman, yang ternyata berisikan sebuah payung yang berlogo Kingsman. Sedikit penjelasan, jikalau Statesman ini dalam protokol kiamat, ia pun akan membuka bunker rahasia yang isinya adalah payung berlogo Kingsman. Begitu juga sebaliknya, jikalau Kingsman melakukan protokol kiamat, ia ini akan membuka bunker yang isinya merupakan hammer yang berasal dari Statesman. Seperti apa yang dilakukan oleh Exy dan juga Merlin sebelumnya. Mendengar akan hal itu, mereka berdua pun meminta maaf kepada agen Kingsman. Agen koboi itu sendiri bernama Agen Tequila. Agen Tequila pun pada akhirnya menjelaskan bahwasannya jikalau di London ada Kingsman, di Amerika ternyata ada Statesman. Dengan cepat mereka berdua pun langsung menghampiri Harry yang dikira Harry itu udah meninggal, namun ternyata si Harry ini tuh masih hidup. Akan tetapi ternyata Harry nggak mengingat apa-apa dan yang ia ingat adalah dia merupakan seseorang peneliti kupu-kupu.
Exi dan juga Marilyn lantas menanyakan kepada agen Tequila dan juga agen Ginger mengapa hal ini bisa terjadi. Agen Ginger lalu mengatakan bahwasannya 1 tahun yang lalu ia ini mendapatkan sebuah sinyal berfrekuensi tinggi di sebuah gereja di Kentucky. Akan tetapi kedatangan dia dan juga Tequila ini telat, yang dimana dia hanya menemukan Harry yang sedang sekarat. Ia pun menggunakan sebuah alat penyembuh yang disebut sebagai gel alpha milik Statesman, yang dimana gel alpha itu sendiri dapat menggantikan sel-sel yang rusak. Untungnya Harry sendiri berhasil diselamatkan, namun akibat tembakan yang begitu dalam ternyata Harry ini mengalami amnesia yang parah. Mungkin dengan kedatangan mereka berdua dapat menghilangkan sisi amnesia dari si Harry. Di sisi yang bersamaan kita pun beralih kembali kepada Poppy dan juga Charlie yang sedang menonton pertunjukan konser bersama. Dan artisnya adalah Elton John yang dia culik 1 tahun yang lalu. Di tengah-tengah konser yang terjadi, Poppy pun menyadari munculnya sebuah ruam-ruam biru di tubuhnya Elton John. Sebenarnya hal itu sendiri bisa terjadi ketika seseorang mengkonsumsi narkoba yang diperjualbelikan oleh Poppy, hingga Poppy pun menanyakan dari manakah Elton John mendapatkan narkoba miliknya. Elton John yang ketakutan pun mengatakan bahwasannya dia mendapatkan narkoba itu dari Angel yang memberikannya. Kembali ke markas Statesman, di mana kita ini diperlihatkan pemimpin dari Statesman yang bernama Champagne. Champagne lalu meminta maaf atas ketidaknyamanan dari si Exi dan juga Marilyn sebelumnya, di mana dia memperbolehkan Exi dan juga Marilyn untuk menggunakan hal apa aja yang berada di Statesman. Semua hal itu dikarenakan Statesman dan juga Kingsman tuh layaknya sebuah saudara. Exi juga berterima kasih kepada Statesman, apalagi pemimpinnya yaitu Champagne, karena telah menyelamatkan si Harry. Exi lalu menjelaskan kisah sebelumnya sampai bagaimanakah ini semua bisa terjadi, dan juga mereka yang sedang menghadapi sebuah organisasi rahasia yang memiliki sebuah tato lingkaran emas di dadanya. Terlebih lagi ada seseorang yang bernama Charlie, yaitu mantan anggota Kingsman yang tidak diterima menjadi agent, di mana dia membocorkan banyak hal tentang Kingsman, yang membuat data Kingsman pun kebocoran dan berakibat seperti ini. Exi juga mendapatkan beberapa informasi dari Marilyn yang memberitahukan bahwasannya Charlie masih berhubungan dengan pacarnya lewat media sosial aka Twitter, di mana sang kekasih akan menghadiri sebuah festival musik di Glastonbury, dan kesempatan itulah yang akan Exi ambil untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Charlie. Di tengah obrolannya sangat amat signifikan itu, tanpa diduga Tequila ini memunculkan ruam-ruam biru di mukanya, hingga Champagne pun menyuruh dirinya untuk cepat-cepat memeriksakan diri ke dokter. Champagne gak akan membiarkan Exi seorang diri untuk menjalankan misi ini, di mana ia pun memerintahkan salah satu agen tangan kanannya yang bernama Whiskey. Meet Agent Whiskey. Looks like we're hooking up with a chick at a rock. My favorite kind of mission. Sementara itu kita pun diperlihatkan Marilyn dan juga agen Ginger yang sedang melakukan sebuah subjek uji coba kepada si Harry dengan merendam ruangannya menggunakan air, yang dimana hal itu sendiri semoga bisa dapat membuat si Harry ini kembali ingat bahwasannya dia merupakan agen dari Kingsman. Namun ya, hal itu sendiri gagal, yang membuat si Harry ini hampir saja tewas dalam insiden tersebut. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Exi yang berpamitan kepada Yayang bebek tercintanya bahwasannya dia akan menyelamatkan dunia kembali. Seusainya berpamitan, Exi pun bertemu dengan agen Whiskey, yang dimana agen Whiskey pun menjelaskan bahwasannya misi mereka kali ini adalah menaruh pelacak di dalam tubuh pacar dari Charlie dengan menggunakan sebuah alat microchip kecil gitu, yang dimana alat itu sendiri harus dimasukkan ke lubang kenikmatan pacar dari si Charlie. Singkat cerita, mereka pun tiba di Glastonbury, lebih tepatnya di salah satu festival musik, di mana di sana mereka pun dengan cepat langsung mencari keberadaan target tersebut. Agen Whiskey lalu menyuruh si Exi ini untuk menunggu dan mengatakan bahwasannya lihatlah caranya dia bekerja, di mana agen Whiskey pun langsung mendekati target tersebut dan juga langsung membuka obrolan. Akan tetapi terlihatlah raut wajah tidak suka dari pacarnya si Charlie yang nampaknya enggan untuk berbicara dengan agen Whiskey. Dengan cepat, Exi pun pada akhirnya masuk untuk mengantisipasi mangsa kabur, di mana dia pun langsung mengeluarkan sebuah kata-kata buaya yang membuat cewek itu pun terpincut. Mengetahui akan hal itu, agen Whiskey pun pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Exi pun berbincang-bincang dengan ceweknya Charlie sambil melihat beberapa orang yang ternyata mengalami hal yang sama, yaitu memunculkan ruam-ruam biru di kulitnya. Ia pun mengirimkan foto-foto itu kepada Marilyn, hingga Marilyn pun mengecek foto-foto tersebut, yang ternyata foto itu sendiri lagi trending di Twitter, di mana banyak sekali orang yang menimbulkan ruam biru di kulitnya. Beralih kembali kepada Poppy yang sedang berbincang-bincang dengan Charlie, di mana di saat itulah kita pun mengetahui bahwasannya Poppy ini sebenarnya merupakan wanita yang paling kaya di dunia. Ya jelas karena dia ini merupakan seorang gembong narkoba yang gak ada tandingannya. Poppy juga mengatakan kepada Charlie bahwasannya tujuan dari hidupnya adalah ingin menjadi terkenal dan haus akan validasi. Namun ya tentu aja kalau dia keluar ia bakal diringkus oleh pihak kepolisian.
Nggak lama kemudian Poppy pun memanggil Angel untuk tiba di ruangannya, dan gak lama berselang di saat Angel yang sudah tiba di sana, ia pun memaki-maki si Angel. Karena jelas pegawai dilarang untuk mengkonsumsi barang yang sedang diedarkan. Hingga di saat itu juga lah ia pun memerintahkan beberapa anjingnya untuk membunuh si Angel. Di saat para anjing-anjing itu hendak menyerang Elton John, namun tanpa diduga ternyata anjing-anjing itu nggak diprogram untuk menyerang Elton John. Kembali kepada Exy yang akan melakukan perasalolean dini untuk menaruh alat pelacak tersebut kepada pacar dari Charlie, namun sebelum akan hal itu, ia pun izin ke kamar mandi sebentar. Terlebih dahulu, ia pun menelpon sang pacar dengan mengatakan bahwasannya misi dalam menyelamatkan dunia kali ini, ia harus melakukan perasalolean. Tentu saja, Princess Tilda pun langsung ngamuk mendengar akan hal itu dan langsung mereject telepon dari si Exy. Padahal belum sempat menjelaskan, Exy pun pada akhirnya tetap akan menjalankan misi dengan menggunakan alat pelacak itu di jarinya. Dan Exy pun langsung menaruh alat pelacak tersebut di lubang kenikmatan. Sampailah di adegan puncak pun akan dimulai, yaitu adegan perasalolean, namun tanpa diduganya ternyata Exy nggak melakukan akan hal itu dan langsung meninggalkan mangsanya begitu saja. Setelah alat pelacak itu terpasang, Exy pun memutuskan untuk kembali menelpon Yayang Bebeknya, namun Yayang Bebeknya mereject semua telepon dari si Exy. Exy pun memutuskan untuk kembali ke markas Statesman, di mana di sana ia pun berusaha mengembalikan ingatan dari Harry, namun ia ini gagal. Di saat itu juga lah ternyata Harry sedang berkemas untuk pulang ke rumahnya, yang dikarenakan dia hanya mengingat dia merupakan seorang peneliti kupu-kupu. Seakan capek dengan segala hal yang terjadi, Exy pun memutuskan untuk pergi ke bar, di mana dia pun pada akhirnya mendengar Hammer di tempat tersebut. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Princess Tilda yang sedang menyebat barang haram, di mana di sana ia juga sedang memegang anjing yang mirip sekali dengan anjing Gibi yang udah meninggal. Beralih kembali kepada Exy, sambil minum Hammer, ia pun melihat foto-foto bersama sang kekasih, sampai di mana ia pun melihat dia, Gibi, dan juga sang kekasih. Dari situlah Exy pun menyadari akan suatu hal, di mana dia pun dengan cepat langsung menghampiri Harry. Sambil membawa seekor anjing yang mirip sekali dengan anjingnya si Harry di zaman dahulu, ia pun memberikannya, sampai di mana ia pun pada akhirnya mengeluarkan pistol dan akan menembak endas anjing tersebut. Harry berusaha menghentikan akan hal itu, namun Exy sendiri mengatakan bahwasannya toh dulu si Harry sendiri pernah membunuh anjingnya juga. Mendengar perkataan itu, Harry pun seakan mengingat akan suatu hal. Di sebuah bar yang masih di bawah naungan Zoo Industry, kita ini diperlihatkan Exy, Merlin, dan juga Agent Whiskey yang merayakan kembalinya si Agent Harry. Ya, mereka pun merayakan party kecil-kecilan gitulah, namun tanpa diduga ternyata salah satu tamu tuh mengejek penampilan si Harry yang terlihat seperti orang gay. Namun ya, Harry yang tidak menerima penghinaan itu pun langsung mengunci pintu bar tersebut dan akan menghajar orang itu. Akan tetapi lemparan dia ini meleset yang mengakibatkan para orang-orang yang berada di sana menghajar Harry habis-habisan. Agent Whiskey yang gak tega pada akhirnya turun tangan untuk menghadapi orang-orang sombong tersebut. Dan intinya di pertarungan itu sendiri, bar yang di bawah naungan Zoo Entertainment pun kacau. Harry pun lalu kembali duduk sambil menanyakan kepada si Merlin apa sih yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Dan seakan keahlian bertarungnya tuh menghilang, lalu Merlin pun menjelaskan hal itu sendiri emanglah wajar sebelum si Harry ini kembali pulih sepenuhnya. Jadi kayak masih ada sebuah tahap penyesuaian gitu. Nggak lama berselang, semua saluran TV pun berganti yang dimana menampilkan Poppy sebagai pemeran utama di TV tersebut. Ia lalu menjelaskan bahwasannya ia telah mengedarkan narkoba yang ia campur sebuah virus mematikan ke seluruh dunia. Dan tren-tren di Twitter belakangan hari ini memperlihatkan orang-orang yang memiliki ruam-ruam biru. Hal itu sendiri diakibatkan orang itu udah mengkonsumsi narkoba milik dirinya yang udah ia campurin sebuah virus. Poppy lalu menjelaskan bahwasannya bakal ada 3 step yang bakal mereka alami. Gejala pertama yaitu munculnya ruam-ruam biru. Gejala kedua, mereka ini akan bertingkah laku di luar nalar atau yang disebut dengan artian kata lain adalah maniak. Gejala ketiga sekaligus juga gejala terakhir, mereka ini akan lumpuh lalu meninggal. Poppy lalu menjelaskan bahwasannya ia memiliki penawar di tangannya, namun para ilmuwan gak bakal bisa membuat penawar yang sama seperti miliknya. Ia pun berjanji kepada pemerintah di seluruh dunia akan membuat serum tersebut dengan skala banyak. Namun dengan satu syarat, ia ini harus bebas hukum dan narkoba nggak ada undang-undangnya lagi. Atau dengan bahasa lokalnya, barang-barang haram tersebut akan dilegalkan.
Sebenarnya Poppy juga udah menyiapkan banyak sekali serum di setiap kota, jadi jikalau pemerintah setuju, ia akan kasih tahu titik lokasi serum tersebut. Mendengar akan hal itu, semua orang di seluruh dunia pun merasa panik karena toh nyawa mereka dalam ancaman. Beberapa dari mereka ternyata udah masuk ke fase kedua, termasuk juga dengan Agent Tequila, di mana ia pun bertingkah laku seakan tidak bisa mengontrol dirinya. Sementara itu, di Istana Putih kita pun diperlihatkan Presiden Amerika yang sedang melakukan sebuah rapat. Di rapat tersebut, Presiden Amerika pun mengatakan bahwasannya mereka akan menggunakan skenario berpura-pura akan menangani kasus ini, padahal mah enggak. Dan malahan tuh kasus ini sendiri dapat bermanfaat bagi negara Amerika Serikat karena toh semua orang yang menggunakan narkoba pasti akan meninggal. Jadi nanti tugas mereka sendiri akan membereskan mayat-mayat yang bergelimpangan karena mereka tuh menggunakan narkoba. Dan Amerika Serikat akan sepenuhnya terbebas dari obat-obatan terlarang. Di ruang rapat itu sendiri ada beberapa orang yang gak setuju karena narkoba bisa dipakai juga buat pengobatan, bagaimana mereka yang sedang berobat tiba-tiba terkena penyakit tersebut dan juga anak-anak yang sedang mencoba-coba saja. Namun Presiden tidak menggubris orang-orang tersebut dan tetap dengan ideologinya. Dari kejauhan ternyata mereka semua mendengar akan pembicaraan tersebut karena di dalam ruang rapat itu ada botol Statesman. Champagne yang mendengar berita itu pun merasa kesal karena Agent Tequila terkena dampaknya. Gimanapun caranya mereka harus mendapatkan serum tersebut. Agent Ginger lalu mendapatkan info lebih lanjut mengenai pacar Charlie yang ternyata terkena efek narkoba tersebut, di mana dia pun meminta pertolongan kepada Charlie. Agar simpel kita panggil aja ceweknya Charlie bernama Sujinam. Di mana Sujinam ternyata diberikan sebuah titik koordinasi oleh Charlie untuk pergi ke tempat tersebut. Mereka semua yang mendengar pembicaraan itu pun langsung mencari tahu titik lokasinya yang ternyata berada di Italia, lebih tepatnya di salah satu tempat permainan ski. Di keesokan harinya, lebih tepatnya di Italia, kita pun diperlihatkan Charlie yang memberikan Sujinam obat penawar rahasia tersebut. Dan gak membutuhkan waktu lama, Sujinam pun pada akhirnya berhasil disembuhkan. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Exi, Whiskey, dan juga Harry yang ternyata udah tiba di tempat tersebut. Di mana di sana mereka ini membutuhkan kereta gantung untuk sampai ke tempat inti yang dimana si Exi dan juga Whiskey lah yang akan mengeksekusi misi. Sementara itu, si Harry diperintahkan untuk menjaga pusat kemudi kereta gantung agar tetap aman. Untuk memastikan semua aman, Harry pun pada akhirnya dengan cepat langsung mengambil ruang pengemudi. Setibanya di atas, kita pun diperlihatkan Exi dan juga Whiskey yang diam-diam masuk sampai di mana mereka pun menemukan ruang rahasia tersebut. Dengan gamblang, Exi pun masuk lalu menghampiri salah satu staf yang berada di tempat tersebut sambil mengatakan bahwasannya dia merupakan anggota The Golden Circle yang berasal dari cabang Singapura. Staf pun lalu berkata akankah nama Exi itu Joko, lalu Exi pun mengiyakan akan hal tersebut. Namun penyamaran dari Exi sendiri gagal akibat Sujinam di sana yang menyadari bahwasannya dia pernah bertemu si Exi di pesta sebelumnya. Dengan gercep, Exi pun mengambil salah satu serum yang berada di tempat tersebut sambil mengatakan kepada Charlie bahwasannya ceweknya begitu gacor. Tentu saja hal itu sendiri membuat si Charlie ini naik pitam. Dengan cepat, Exi dan juga Whiskey berhasil melarikan diri dari tempat tersebut naik ke kereta gantung yang dimana di sana kereta gantung pun diaktifkan oleh Harry. Akan tetapi mereka berdua ini gak menyadari dari kejauhan kita pun diperlihatkan bahwasannya Charlie mengotak-atik laptopnya. Enggak kehabisan cara, Agent Whiskey pun langsung membolongi kacanya dengan menggunakan lasso, lalu ia pun pada akhirnya memutus tali yang menggantung. Mereka pun lalu terjun bebas dengan kecepatan penuh, namun dari situlah dengan cepat Exi pun menarik parasut yang berada di dalam tubuhnya Whiskey. Sebelum mereka menabrak beberapa orang yang berada di dalam restoran. Mereka bertiga pun pada akhirnya janjian berkumpul di sebuah gubuk di mana di sana tanpa diduga mereka pun dikepung oleh anak buah dari si Poppy. Dengan refleksi, Whiskey pun pada akhirnya mendorong si Exi yang membuat serum pun pada akhirnya terjatuh. Whiskey lalu menyuruh mereka berdua untuk tunggu di dalam gubuk, sementara itu ia akan menghabisi semua anak buah milik Poppy. Di saat itulah dengan instingnya Harry pun berkata kepada Exi bahwasannya ia curiga dengan Agent Whiskey karena gelagatnya seperti mata-mata dari pihak musuh. Karena musuh yang semakin berdatangan, Agent Whiskey yang tidak memiliki senjata lagi, ia pun pada akhirnya masuk ke dalam gubuk dengan meminta senjata milik si Harry. Harry yang udah mulai semakin curiga kepada Agent Whiskey pada akhirnya memutuskan untuk menembak endas dari Agent Whiskey. Tentu saja, Exi yang melihat akan hal itu pun cuma bisa teriak. Mereka berdua pun dikepung, namun Harry sendiri menjelaskan kepada Exi untuk chill karena dia memiliki senjata cadangan, yaitu sebuah parfum yang dikocok tiba-tiba meledak.
Setelah akan hal itu, dengan cepat Exi pun berusaha menyelamatkan Whiskey dengan menggunakan gel alpha. Dari situlah Exi pun meminta kepada Marilyn untuk mengirimkan beberapa orang karena agent Whiskey tertembak oleh musuh. Hal itu sendiri dilakukan oleh si Exi untuk menutupi kesalahan dari si Harry. Setelah akan hal itu, ia pun akan pergi kembali untuk mengambil serum yang telah dipecahkan oleh agent Whiskey, namun tanpa diduga tiba-tiba lab pun diledakkan. Yang ternyata hal itu sendiri dilakukan oleh Charlie untuk menutupi kesalahannya dan juga untuk membunuh ceweknya karena dia udah merasa kecewa. Thank you. Nggak ada pilihan lain lagi, ia pun pada akhirnya memberikan informasi yang ia dapat sesaat ngomong sama staff sebelumnya, yaitu salah satu anggota The Golden Circle cabang Singapura yang bernama Joko. Dengan cepat, Marilyn dan juga Ginger pun langsung membobol masuk ke situsnya milik si Joko dan menemukan sebuah titik koordinasi gitu di sebuah pegunungan di Kamboja. Kembali kepada Presiden Amerika Serikat yang mengetahui bahwasannya anak buahnya ternyata mengonsumsi narkoba juga, itu terbukti dari munculnya ruam-ruam biru di mukanya. Anak buahnya berusaha menjelaskan bahwasannya hal itu ia lakukan karena ia bekerja 22 jam non-stop tanpa dikasih libur sama sekali. Maka dari itulah ia pun mendapatkan sedikit pressure, lalu ia pun menggunakan narkoba untuk menenangkan dirinya, namun Presiden menolak apapun alasannya. Dan Presiden meminta para tentara untuk membawanya ke ruang isolasi, yang dimana ternyata udah banyak banget orang yang memiliki ruam-ruam biru dikurung di tempat tersebut. Beralih ke markas Statesman, di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya agent Whiskey udah mendapatkan penanganan darurat di tempat tersebut. Nggak lama kemudian, Marilyn pun menghampiri Exi dan juga Harry lantas menanyakan bagaimana kronologinya agent Whiskey bisa tertembak. Harry pun lebih memilih jujur dengan mengatakan kepada Marilyn bahwasannya ia curiga dengan agent Whiskey karena telah menghancurkan serum itu, dan ia pun mengira bahwasannya agent Whiskey ini merupakan mata-mata pihak musuh. Maka dari itulah ia pun menembak endas dari agent Whiskey. Di tengah perbincangan tersebut, Exi pun ditelepon oleh Yayang bebeknya, yaitu Princess Tilda, di mana ia pun langsung mengangkatnya. Dan secara mengejutkan, Exi pun terkejut ketika melihat Tilda ternyata memiliki ruam-ruam biru di mukanya yang dikarenakan ia telah mengonsumsi barang terlarang. Exi pun lalu berjanji bahwasannya dia akan sesegera mungkin menemukan serum itu untuk Princess Tilda. Namun Princess Tilda tidak merespon sama sekali, yang pertanda dia udah berada di tahap ketiga. Dengan cepat mereka pun langsung pergi ke sebuah lokasi yang ditemukan oleh Marilyn sebelumnya di sebuah pegunungan di Kamboja. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Poppy yang sedang picehan bareng dengan Presiden Amerika Serikat. Poppy sendiri mengirimkan pengacaranya dan juga beberapa berkas-berkas yang harus ditandatangani oleh Presiden. Poppy lalu menjelaskan jikalau Presiden udah menandatangani semua surat tersebut, ia pun akan berjanji mengirimkan serum-serum itu dengan menggunakan drone ke setiap wilayah. Namun ya, setelah pice usai, Pak Presiden malahan tertawa akibat ia tidak peduli dengan apa yang terjadi dan menginginkan semua orang pecandu itu akan mati. Di dalam perjalanan itulah Exi pun bercerita kepada Harry bahwasannya ia sekarang udah memiliki pacar dan ia sangat mencintai pacarnya. Mendengarkan hal itu, Harry pun turut merasa senang karena Exi sekarang sudah mulai dewasa. Sementara itu, Harry sendiri nggak memiliki siapa-siapa kecuali dirinya sendiri, di mana dia pun pada akhirnya merasa sedih. Karena pas ditembak oleh Valentine waktu itu, ia nggak merasakan apapun, yang hanya ia rasakan sebuah kehampaan. Beralih di sisi yang bersamaan, di mana kita ini diperlihatkan agent Whiskey yang baru saja siuman, namun dia ini lupa ingatan. Dengan cepat, agent Ginger pun berhasil menyadarkannya dengan memberikan sebuah foto cewek gitu, hingga pada akhirnya ia pun tersadar kembali. Whiskey lantas menanyakan kemanakah perginya Exi, Harry, dan juga Marilyn. Agent Ginger lalu menjelaskan bahwasannya mereka bertiga pergi ke Kamboja ke markas milik si Poppy. Ia pun meminta Jet untuk menyusul mereka bertiga. Sementara itu kita pun diperlihatkan Exi yang diberikan sebuah koper oleh Marilyn dan juga si Harry yang diberikan sebuah payung kebanggaannya. Marilyn sendiri mengambil sebuah gobang untuk mempersiapkan dirinya. Beralih ke Amerika Serikat, di mana korban-korban semua udah pada dikumpulkan dan juga ada beberapa orang juga yang mematung di pinggir jalan dan bahkan di rumah. Lalu salah satu berita TV yang dinaungi oleh Zoo Entertainment pun pada akhirnya menjelaskan bahwasannya udah ada beberapa orang yang tewas secara konyol akibat insiden ini. Bagaimanakah tanggapan dari Presiden? Masih belum ada keterangan. Sementara itu kita pun diperlihatkan Exi, Marilyn, dan juga Harry, di mana mereka udah berhati-hati banget, namun tanpa sengaja si Exi ini nginjek ranjau. Bukan Marilyn kalau nggak membawa alat-alat aneh, di mana dia langsung mengeluarkan di kopernya merupakan sebuah alat untuk mendelay ranjau. Setelah alat itu disemprotkan, Exi pun pada akhirnya digeser oleh Marilyn yang tanpa diduga ledakan pun gak terjadi, melainkan ternyata Marilyn menginjak ranjau itu. Dari sanalah Marilyn pun lalu menjelaskan bahwasannya alat itu hanya bisa mendelay ranjau selama 3 detik.
Nggak ada pilihan lain, Exi pun mengetahui bahwasannya Merlin ingin mengorbankan dirinya, namun Exi berusaha menghentikan akan hal tersebut. Namun Merlin ogah untuk dibantu oleh si Exi dengan mengatakan bahwasannya bersikaplah layaknya seorang yang profesional dan misi harus tetap berjalan. Harry juga mengingatkan Exi bahwasannya kita harus menutamakan misi dan mereka pun pada akhirnya memberikan penghormatan kepada Merlin. Lalu mereka pun bersiap di posisi mereka masing-masing. Nggak lama berselang, Merlin pun pada akhirnya nyanyi Come to take me home. Dengan penuh rasa emosi yang udah meluap-luap, mereka berdua pun pada akhirnya masuk ke dalam sana dengan membabi buta menghabisi siapa saja yang berada di depan mereka. Aksi ini sendiri disebut dengan artian kata lain yaitu KKS, kejam, keji, dan juga psikopat. Sampai di mana mereka berdua pun menghabisi kroco-kroco milik si Poppy. Sementara itu kita pun diperlihatkan Elton John yang juga berhasil melarikan diri. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Exi dan juga Harry yang hendak masuk dan juga menangkap si Poppy. Namun tanpa diduga Poppy menyuruh si Charlie untuk membawa kabur kopernya. Harry lalu memerintahkan Exi untuk mengejar Charlie yang membawa koper tersebut sementara dia akan mengurus si Poppy. Namun tanpa diduga Poppy ternyata memanggil anjingnya untuk menyerang si Harry. Sementara itu satu anjing lainnya sedang dicas. Exi pun pada akhirnya berhasil memojokkan Charlie ke sebuah ruangan di mana di sana mereka pun terlibat duel sengit. Namun sekarang jelas si Charlie ini lebih unggul karena dia memiliki lengan yang jauh lebih kuat dibanding lengan sebelumnya. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan bahwasannya Harry udah terpojok oleh salah satu anjingnya Poppy. Di mana anjing itu sendiri mengarah ke sosis milik si Harry atau dengan bahasa simpelnya ke masa depannya. Namun tiba-tiba Elton John pun pada akhirnya datang untuk menyelamatkan si Harry. Karena anjing itu diprogram untuk gak menyerang Elton John, dengan mudahnya mereka berdua dapat menggeprek anjing tersebut. Masih memperlihatkan Exi yang babak belur dihajar oleh Charlie habis-habisan, namun dia pun mengetahui sebuah hal. Bahwasannya lengan robot dari si Charlie ternyata bisa diretas oleh Exi dan kesempatan itulah yang ia ambil. Sudah mulai terpojok, kita pun diperlihatkan Charlie yang memutuskan untuk melawan Exi dengan lengan satu. Karena Exi merupakan lelaki sejati sedikit fuckboy, ia pun memutuskan untuk menghadapi Charlie juga dengan menggunakan lengan satu. Semua hal tersebut tentu aja tak lain dan tak bukan agar mereka ini seimbang. Di sisi yang sama, salah satu anjing dari Poppy pun pada akhirnya selesai dicas dan langsung mengejar Harry kembali. Sampai ke sebuah ruangan salon di mana di sana si Harry berusaha menghentikan anjing itu, namun ia ini gagal. Ia pun menyadari di belakangnya ada timah emas yang masih panas, hingga ia pun langsung mendorong timah emas itu ke anjing tersebut. Masih memperlihatkan duel Exi dan juga Charlie di mana mereka pun saling adu pukul satu sama yang lain, sampai di mana pada akhirnya Charlie pun gak berkutik dengan kuncian milik Exi. Ia pun berkata bahwasannya kematian kau untuk membalaskan dendam Merlin, Roxy, dan juga GB anjingnya. Dan pada akhirnya ya you know lah. Seusainya akan hal itu, mereka berdua pun menghampiri Poppy sambil menodongkannya dan juga mengatakan apakah paspor untuk mengirimkan penawar. Poppy yang babi bu langsung disuntikan narkoba dengan dosis yang banyak oleh si Exi, yang tentu saja hal itu sendiri membuat dia pun keliengan. Sekali lagi Exi pun menanyakan apakah paspor untuk menyelamatkan dirinya, termasuk juga untuk menyelamatkan semua orang. Poppy yang merasa dirinya dalam bahaya langsung menjelaskan bahwasannya pasportnya adalah admin 1234. Itu mah pasport Kominfo. Bercanda cuy. Oke lanjut, dimana Poppy pun pada akhirnya menjelaskan bahwasannya pasportnya adalah Viva Las Vegas. Setelah akan hal itu, Poppy pun pada akhirnya tewas karena overdosis. Mereka yang hendak menginput paspor tersebut di laptopnya Poppy, namun tanpa diduga ternyata mereka ini ditodong oleh Whiskey dari belakang. Whiskey lalu menjelaskan semua hal bahwasannya ia sebenarnya melakukan hal itu bukan karena dia ini merupakan mata-mata dari Poppy, melainkan ia ini benci dengan orang-orang yang menggunakan narkoba. Terlebih lagi istrinya sendiri meninggal akibat pertarungan dua kartel. Hal itu sendiri meninggalkan kesan yang sangat amat menyedihkan di dalam hidupnya. Whiskey juga nggak akan segan-segan akan membunuh mereka berdua jikalau mereka ini nggak kooperatif. Akan tetapi bukan Exi namanya kalau dia ini nggak membangkang, dan tiba-tiba
Dengan kerjasama yang ciamik antara Exy dan juga Harry, mereka berdua pun dapat mengalahkan Whiskey dan bahkan memasukkan endasnya ke dalam mesin penggiling daging. Setelah akan hal itu, mereka pun dengan buru-buru menginput paspor yang diberikan oleh Poppy sebelumnya, yaitu Viva Las Vegas. Setelah menginput paspor tersebut, drone-drone pun pada akhirnya berterbangan di seluruh dunia. Dan ya, semua warga pun pada akhirnya berhasil diselamatkan akibat aksi heroik si Harry dan juga Exy. Termasuk juga dari teman-temannya si Exy yang berhasil sembuh dan juga yayang bebeknya, yaitu Princess Tilda. Beberapa hari berselang, Pak Presiden dijatuhkan hukuman penjara karena melanggar hak asasi manusia dan juga mengakibatkan beberapa orang meninggal. Semua hal itu dikarenakan Pak Presiden terlambat mengambil penanganan, bisa aja beberapa orang yang udah mati itu masih hidup sekarang. Di markas Statesman, kita ini diperlihatkan Champagne yang memberikan penghormatan kepada mereka berdua, yaitu Exy dan juga Harry. Karena telah menjalankan misi dengan baik walau harus mengorbankan agen mereka, salah satunya yaitu agen Whiskey. Mereka pun gak mempermasalahkan akan hal tersebut. Sebelum akan hal itu, Champagne meminta mereka semua untuk mengangkat gelas mereka demi menghormati kepergian dari agen Merlin dan juga agen Whiskey. Setelah akan hal itu, agen Champagne pun meminta agar Ginger menggantikan si Whiskey. Champagne juga mengatakan bahwasannya mereka akan memberikan beberapa pabrik minuman mereka secara free untuk Kingsman untuk dijadikan markas barunya. Dan Kingsman sekarang bukan hanya berjualan topi dan juga jas mewah saja, melainkan dia udah berekspansi menjadi jualan minuman juga. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan pernikahan Exy dan juga Princess Tilda. Hingga Exy pun resmi menjadi bangsawan dan film pun berakhir.